Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa mawalah, ma ba'd. Para santri Pondok Pesantren Asy-Syifa Banin Banat rahimakumullah, juga pemirsa TV Asy-Syifa channel yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan, dibuka semuanya. Ini kameramennya juga buka kitabnya. Ya, ambil. Bismillahirrahmanirrahim. Kita memasuki surat Al-Maidah ayat yang ke-9 dan seterusnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus solihati lahum maghfiratu wa ajrun 'azim. Al-ayah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'adallahu, Allah telah berjanji. Jadi kalau diterkib menggunakan terkib ya, nahwu wa'ada, telah berjanji. Wa'ada, telah berjanji siapa Allahu Allah. Wa'ada, telah berjanji siapa Allahu Allah. Wa'ada fi'il madhi. Allahu dibaca rafa karena dia posisinya menjadi fa'il. Fa'ilnya siapa? Fa'ilnya wa'ada. Wa'ada dibaca apa? Nggak bisa dibaca karena mabni. Alamat rafa'nya apa? Dhammah karena isim mufrad. Nah, gampang kan ya? Wa'ada janji, telah berjanji siapa Allahu Allah, alladzina amanu, terhadap orang-orang yang beriman. Amanu juga fi'il madhi, jamak mudzakkar, mufradnya amana. Amanu, amanat. Amanata, amanna. Amanta, amantuma, amantum, amanti, amantuma, amantunna, amantu, amanna. Wa'adallahu, Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman. Apakah cukup kita ini beriman saja? Nah, ternyata tidak cukup. Yang penting iman tok, nggak cukup. Ternyata harus diteruskan setelah dia beriman, terus mau beramal soleh. Alladzina amanu wa 'amilus solihati, dan mereka beramal. Siapa alladzina? As-solihati, terhadap amal soleh, perbuatan yang baik. Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman. Iman kepada siapa? Iman kepada Allah, iman kepada amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi, yaumil akhir, qada qadar. Nah, terusnya. Jadi setelah beriman dia beramal saleh. Iman kepada siapa? Iman kepada Allah dan seterusnya. Karena segala yang ada ini butuh dengan Allah. Segala yang ada butuh dengan Allah. Tidak akan mungkin segala sesuatu yang ada tanpa diciptakan. Siapa pencipta itu? Allah. Di mana kita semuanya tahu bahwasanya segala sesuatu diciptakan oleh Allah, karena segala sesuatu tidak ada yang sempurna. Keterbatasan yang dimiliki oleh segala sesuatu yang ada inilah sehingga mereka tidak bisa dipertuhankan. Tidak bisa dipertuhankan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika sudah iman kepada Allah, setelah kita ini berjanji kepada Allah, karena ungkut kemarin ya,
Itu janji yang tertinggi di atas janji itu janji kita dengan Allah. Janji kita bagaimana? Asyhadu an la ilaha illallah. Janji kita bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan saya juga bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah, adalah Rasulullah, dengan meyakinkan, dengan seyakinnya, karena Rasulullah telah mendapatkan wahyu dari langit, dan wahyu itu tidak bisa dibantah secara akal, maka meyakinkan bahwasanya Rasul Muhammad itu adalah utusan Allah. Apakah cukup dengan seperti itu? Ternyata tidak cukup hanya iman saja, hanya hakul yakin, adul yakin dalam hatinya saja. Ternyata harus janji Allah itu kemudian janji Allah itu kemudian diteruskan. Janjinya bukan hanya dengan orang yang beriman saja, tapi ternyata wa'adallahu alladhina amanu wa amilus shalihat, dan mereka beramal kebajikan amal soleh. Janji Allah kepada mereka apa? Kita lihat dulu ya. Wa'adallahu alladhina amanu wa amilus sholihati. Janji apa sih? Di sini di dalam Jalalain dijelaskan wa'dan hasana. Wa'dan janji, hasanan yang bagus, janji yang bagus. Kepada siapa? Lahum, kepada alladzi. Alladzi mana? Alladzina wa'adallahu alladzina amanu wa amilus salihah. Apa janji Allah itu? Maghfiratun ampunan. Maghfiratun ampunan. Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh, lahum maghfiratun, bagi mereka adalah ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Setiap kita punya kesalahan apa tidak? Punya kesalahan apa tidak? Orang baik itu bukan orang yang tidak pernah salah. Kalau orang baik nggak pernah salah, siapa kira-kira yang tidak pernah salah? Tidak ada, kecuali para nabi dan para rasul. Nabi tidak pernah salah ketika bicara syariah, ketika bicara aturan Allah, ketika bicara risalah, Nabi itu tidak pernah salah. Tidak pernah salah. Rasul. Tapi kita semua manusia biasa. Maka Nabi mengatakan apa? Al-insanu mahalul khata' wa nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Sedikit lupa, sedikit salah, sedikit lupa, sedikit salah. Kalau pelupa dan tukang salah, bisa nggak disebut dengan Tuhan? Tidak bisa? Tidak bisa. Jadi Allah itu maha sempurna. Sekali lagi, orang yang baik itu bukan orang yang tidak pernah melakukan kesalahan, tapi orang yang baik itu adalah orang yang ingin memperbaiki kesalahannya. Nah, itu. Maka ketika dia beriman, beramal soleh, apa sih amal soleh itu? Apa amal soleh? Amal soleh itu apa? Sebuah perbuatan yang distandarkan dengan syariat Allah subhanahu. Standarnya Al-Quran dan As-Sunnah. Ketika perbuatannya adalah standarnya syariat Allah, standarnya adalah aturannya Allah, maka amal perbuatannya itu disebut dengan apa? Amal soleh. Apa standarnya? Ada berapa sih hukum syariah itu? Ada berapa? Ada 5. Ada berapa? Ada 5. 5 apa? 1.
wajib. 2, sunnah. 3, mubah. 4, makruh. 5, haram. Itu standarnya. Dari mana menggali hukum 5 itu? Sumbernya adalah Al-Quran, As-Sunnah, hadis, ijma' dan qiyas. Siapa yang menggali itu? Tentunya orang-orang yang ahli di bidangnya, para mujtahid. Nah, gitu. Para mujtahid. Akhirnya amal perbuatan kita ini harus distandarkan yang 5 itu. Ketika perintahnya adalah wajib, maka kita laksanakan. Ketika perintahnya itu berupa larangan, ya kita tinggalkan, dan seterusnya. Lah itulah yang disebut dengan amal soleh. Allah akan berjanji kepada orang yang beriman dan beramal soleh. Apa janjinya? Lahum maghfiratun, mereka diberikan ampunan oleh Allah. Ampunan oleh Allah. Betapapun besar dosa kita, ketika Allah ngampuni, Allah memberikan ampun, Masya Allah, dihapuslah dosa-dosa kita. Amin ya Rabbal alamin. Masya Allah. Ya, apa saja Allah berjanji, wa ajrun, dan pahala azimun yang agung. Wa ajrun, pahala azimun yang agung. Apa itu pahala yang besar itu? Apa pahala yang agung itu? Di dalam tafsirnya dijelaskan wa huwal jannah. Wa huwa adapun ajrun azim itu al jannatu, surga. Wa huwa menjadi mubtada, al-jannatu itu adalah khabar. Setiap khabar mubtada itu apa? Dibaca rafa. Kalau mufrad, ya alamat rafa'nya adalah dhamma. Walladzina kafaru, itu adalah orang-orang yang beriman. Terus yang enggak beriman gimana? Yang tidak beriman kepada Allah bagaimana? Diteruskan, yaitu apa nanti? Suratul Maidah, ya, ayat yang ke-10, ayat kanan paling atas. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina kafaru wa kadzdzabu biayatina ulaika ashabul jahim. Walladzina, dan orang-orang yang kafaru, mereka ingkar, mereka kafir. Kafir itu maksudnya menutup diri. Jadi ketika orang luar Islam disebut kafir, itu ya sebuah kata-kata yang bijak, karena kafir itu maknanya menutup diri dari keimanan. Walladzina kafaru, mereka kafir, wa kadzdzabu, dan mereka mendustakan, bi ayatina, dengan ayat-ayat kami. Orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan mendustakan ayat-ayat Allah. Bagaimana mereka yang mendustakan ayat-ayat Allah? Yaitu ulaika, mereka itu ashabul jahimi, para penghuni neraka jahanam. Mereka lah orang-orang yang ingkar kepada Allah, mendustakan ayat-ayat Allah. Ulaika ashabul jahim, yaitu orang-orang yang akan mendapatkan neraka jahanam. Na'udzubillahi min dzalik. Ya Allah, makanya kita setelah beriman jangan menjadi pendusta ayat Allah. Bagaimana kita ini sholatnya menggunakan Al-Quran As-Sunnah, menggunakan syariat Allah, puasanya menggunakan syariat Allah, tapi di luarnya urusan politik, urusan ekonomi, urusan macam-macam, banyak sekali muamalahnya riba, ya, ekonominya ekonomi kapitalis, liberalis. Lah ini jangan-jangan kita termasuk pendusta ini. Naudzubillahi min dzalik.
kelihatannya beriman tapi mendustakan. Nah ini Masya Allah, kita harus segera bertobat. Bertobat, bagaimana caranya? Ya Masya Allah, pelajari Islam dengan benar, kemudian ada azam di dalam hatinya untuk melaksanakan hukum Allah. Lah di negeri ini belum bisa, ya wes. Belum bisa bukan berarti ya wes dibuang, bukan begitu. Terus belajar dan berazam di dalam hatinya bagaimana hukum Allah itu segera ditegakkan, karena tidak akan mungkin akan muncul sebuah keadilan dan kebaikan tanpa bersandar dengan hukum Allah. Kekacauan dan kehancuran. Nah, ini kelihatannya kapitalisme sekuler, bahkan komunisme sosialis. Nah, ini telah bersatu padu ini, yaitu untuk meragukan daripada hukum-hukum Allah. Padahal ancamannya luar biasa. Walladzina kafaru wa kadzdzabu biayatina. Ya Allah, setelah kita amanna, ketika kita sami'na, kemudian harusnya wa ata'na, bukan sami'na wa asaina. Dengar saya ya Allah, dengar, tapi wa asaina, kami telah mendustakan, bermaksiat kepada Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Setelah beriman, jangan menjadi orang kadzabu, jangan menjadi orang-orang yang pendusta daripada ayat-ayat Allah. Ancamannya berat, Masya Allah. Apa ancamannya? Walladzina kafaru wa kadzabu biayatina ulaika ashabul jahim, kata Allah. Walladzina, dan orang-orang yang kafaru, mereka kafir, mereka menutup diri dari kebenaran dan keimanan, biayatina wa kadzabu, dan mereka mendustakan biayatina, dengan ayat-ayat kami, ulaika, mereka itu ashabul jahimi, yang akan menjadi penduduk neraka jahim. Masya Allah. Na'udzubillahi min. Kuat kita masuk neraka? Kuat apa tidak kira-kira? Jangankan 1 hari, jangankan 10 hari, jangankan 100 tahun, 1 detik saja kita tidak akan mampu menjadi penghuni neraka. Jangankan masuk ke dalamnya, baru mendekat saja sudah mendidih otak kita. Na'udzubillahi min. Di sana ada makanan apa tidak? Ada makanan apa tidak? Ada. Dikira nggak ada makanan. Makanannya apa? Buah zakum. Buah zakum itu seperti apa? Disebutkan oleh Allah, karru'usis sayatin, seperti kepala-kepala setan. Sudah pernah melihat setan? Sudah pernah melihat setan? Kayak apa itu, saking buruknya digambarkan oleh Allah makanan buah zakum di dalam neraka itu seperti apa? Seperti kepala setan berduri. Ketika dimakan itu langsung menghancurkan tenggorokannya, menghancurkan isi perutnya. Lah kok dimakan? Memang nggak ada makanan selain itu. Na'udzubillahi min. Na'udzubillahi min. Masya Allah. Ya, itu. Apakah ada minumannya? Ada apa tidak? Masya Allah. Minumannya apa? Minumannya apa? Minumannya adalah air yang sangat mendidih, hamim, panas. Bahkan air yang mendidih campur darah, campur nanah, berbau. Masya Allah. Na'udzubillahi min. Na'udzubillahi min. Ketika diminum, kayak apa itu? Masya Allah, hancur semuanya. Ya, atasnya ditutup, sampingnya ditutup, atas bawah tertutup, semuanya tertutup. Api dinyalakan, sampean dilepas. Kalau diikat ya mungkin enak lah ya, langsung aja itu kebakar. Tapi kalau dilepas bagaimana? Mau lari ke sana, lari kemari, tetap terbakar. Na'udzubillahi min. Dari ketika tertutup kayak apa panasnya. Masya Allah, luar biasa. Itu ancaman Allah bagi orang-orang yang mendustakan ayat-ayat
Allah. Ya Allah, kita ini sudah ngaku beriman, alhamdulillah. Diberikan hidayah taufik oleh Allah, kita bisa beriman kepada Allah. Tapi kemudian kok kita ini terus menjadi pendusta, bagaimana ini? Masya Allah, kita ini jadi prihatin. Ya makanya para santri, para permisa semuanya, ya, pelajari ya Islam dengan benar, pelajari syariat dengan benar. Setelah kita melihatnya fakta kebenaran itu, maka kita berusaha untuk mengamalkan. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita semua bukan termasuk orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Amin ya rabbal alamin. Juga semoga kita bukan termasuk penduduk neraka jahim. Amin ya rabbal alamin. Tapi kita termasuk orang-orang yang mendapatkan janji Allah, yaitu ampunannya. Amin. Dan surganya. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah cukup sekian pertemuan pagi hari ini, rutinitas kita pengajian tafsir Jalalain. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Cukup sekian. Shadaqallahul azim. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.